الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة فأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم القائل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita sekalian, yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta itu perlu kita sikapi dengan bijak, karena harta adalah amanah dari Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun khulwah." Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burikallahu fi. Barang siapa yang mencarinya dengan kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang berbahagia, jika direnungi, ternyata harta kita yang sesungguhnya hanya 3 saja. Selebihnya memang harta kita, tetapi hakikatnya bukan harta kita. Karena mayoritas harta sejatinya hanya kita tumpuk saja, dan bisa jadi bukan kita yang menikmatinya, hanya sekedar dimiliki saja. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adama mali mali, qala wa hal laka ya ibna adama min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Manusia sering berkata, inilah hartaku, inilah hartaku, inilah kekayaanku, inilah kekayaanku. Maka beliau bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah yang engkau kenakan juga akan usang? Bahkan yang engkau sedekahkan pun akan berlalu begitu saja. Inilah 3 harta sejati yang kita nikmati. Yang pertama, makanan yang kita makan. Aneka makanan yang kita simpan belum tentu kita yang menikmati semua. Kita menikmati makanan pun ini hanya sesaat dari keseharian kita. Hanya melewati lidah dan kerongkongan sebentar saja. Dan yang kedua adalah pakaian yang kita pakai.
Kita hanya bisa menikmati satu pakaian saja setiap kita memakainya, meski banyak pakaian yang tersimpan. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ini adalah harta kita yang sebenarnya sangat berguna di akhirat kelak. Ini pun berlalu sebentar dari genggaman kita di dunia. Selebihnya, harta yang kita tumpuk hakikatnya bukan harta kita. Kita tidak menikmatinya atau hanya menikmati sesaat saja. Rumah berapapun unit kita punya, yang dinikmati utamanya hanya satu rumah saja. Uang tabungan bermiliar-miliar yang kita nikmati hanya sedikit saja, selebihnya hanya kita simpan. Aset-aset kekayaan lain berupa kebun yang luas, punya toko yang besar, peternakan yang melimpah, hanya kita nikmati sesaat saja. Inilah yang dimaksud hadis, harta sejati itu hanya 3. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti seorang muslim tidak boleh untuk menjadi kaya raya. Akan tetapi hendaknya ketika dia memiliki kekayaan, maka kekayaan itu mengantarkannya kepada ketakwaan, bukan sekedar memperkaya diri sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kekayaan, dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Hadis dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Harta yang tidak digunakan di jalan kebaikan dan melupakan kewajiban, harta seperti ini bisa jadi hilang barokah dan kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfiqi awin fahi awin dhahi wala tuhsi fayuhsillahu alaik wala tu'i fayu'illahu alaik. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang berbahagia, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah rahimakumullah, sungguh tidak ada kebahagiaan kita melainkan dengan kita membahagiakan orang lain, baik dengan harta kita maupun yang lainnya. Karena bahagia yang sejati adalah membuat orang lain bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'mini surura aw taqdiya anhu daina aw tut'imahu khubza. Sebaik-baik amalan adalah mendatangkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, melunaskan hutang-hutangnya, dan memberinya makan dengan sepotong roti. Gunakan harta untuk membantu orang lain. Semakin kaya, semakin dermawan, bukan semakin meningkatkan gaya hidup. Namun tentunya semangat kita dalam berbagi tetaplah disertai dengan menyisihkan untuk keluarga kita sebagai warisan yang cukup bagi mereka, agar mereka tidak meminta-minta dan hidup layak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadara warasataka aghniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang berbahagia, semakin tua usia kita, seharusnya kita semakin sadar bahwa harta yang saat ini kita tumpuk akan kita tinggalkan dengan kematian. Bukannya semakin tamak mengumpulkan harta dan melupakan bekal akhirat. Inilah yang diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yahramu ibnu adam wa tabqa min husnatan al-hirsu wal amal. Jika manusia berada di usia tua, ada 2 hal yang masih tersisa, ada 2 penyakit yang sangat berbahaya, yaitu sifat tamak dan banyak angan-angan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jumat yang berbahagia, jika kita bukan orang yang memiliki harta banyak, maka janganlah bersedih. Sungguh masih banyak potensi amal-amal kebaikan di hadapan kita yang lainnya. Imam Malik rahimahullah pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya yang bernama Abdullah al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Maka Imam Malik memberikan jawaban pertanyaan itu dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal solat sunnah, namun dia tidak dimudahkan untuk berpuasa sunnah. Ada yang juga dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan dalam amal puasa sunnah. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk melakukan salat sunnah. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Dan saya telah ridha dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku, dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatannya dibandingkan amal yang saat ini kamu jalani. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan, dan wajib bagi kita untuk ridha dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian kata Imam Malik, kemudian beliau mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin, kita tidak diminta agar semuanya menjadi dai, atau semuanya menjadi orang-orang yang kaya dan dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberikan kelebihan harta bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya, sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wadhkurullahal 'azima yansurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.